kita berjumpa lagi pada pelajaran fikih. Bab 4 membahas tentang jual beli lanjutan. Ini merupakan materi lanjutan dari bab 4 jual beli yang sebelumnya membahas tentang pengertian jual beli, hukumnya untuk kelas 6 semester 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membahas rukun dan syarat sah jual beli. Apa sajakah rukun dari jual beli itu? Yang pertama, yaitu adanya penjual. Rukun yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Rukun yang keempat, ada alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Dalam hal ini bisa berbentuk uang. Rukun yang kelima yaitu akad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Pengertian ijab. Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga Rp100.000. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Misalnya, saya beli barang itu dengan harga Rp100.000. Jadi, dalam jual beli harus ada ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Apa sajakah syarat sah jual beli itu? Yang pertama, balih. Balih adalah ukuran dewasa dalam hal jual beli, baik antara penjual maupun pembeli. Yang kedua atau B, berakal sehat. Dalam hal ini, orang yang gila atau orang yang sering kena ayan atau sawan itu tidak boleh melakukan jual beli. Syarat sah jual beli yang ketiga atau C, tidak adanya pemborosan. Artinya antara penjual dan pembeli tidak suka memubazirkan harta benda. Yang D, suka sama suka, saling rela, yaitu atas kehendak sendiri. Tidak boleh adanya paksaan orang lain antara penjual maupun pembeli. Kalau ada paksaan dalam akad jual beli itu maka tidak sah. Selain syarat sah jual beli, di sini juga ada syarat sah barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu harus suci. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli barang-barang yang najis seperti menjual bangkai, daging babi, daging anjing, dan lain sebagainya. Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang kedua, barang itu harus bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya itu tidak boleh diperjualbelikan karena tidak mempunyai manfaat. Syarat sah barang yang ketiga yaitu barang itu memiliki atau milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus milik sendiri atau barang yang diberi kuasa oleh orang lain. Yang keempat, barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Syarat yang kelima atau E, barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Khiyar dalam jual beli menurut syarat yaitu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli
atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. Khiyar itu ada 3. Yang pertama khiyar majelis, yaitu khiyar antara penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya sudah terpisah, maka hal khiyar tersebut tidak berlaku lagi. Jadi dalam khiyar majelis itu, apabila antara penjual dan pembeli sudah terpisah dari tempat jual beli, maka khiyar majelis itu berarti sudah berlaku. Dari Ibnu Umar RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tabayyana ar-rajulani fakulu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Artinya, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Ini adalah hadis yang menerangkan diperbolehkannya khiyar majelis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Khiyar yang kedua yaitu khiyar syarat, adalah hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlakunya khiyar syarat adalah 3 hari. Jadi dalam khiyar syarat, apabila sudah melebihi dari 3 hari, maka khiyar syarat itu sudah batal atau tidak berlaku lagi. Misalnya apabila ada pembeli berkata kepada penjual, "Saya membeli baju ini jika anak saya cocok." Kemudian ketika dibawa pulang, ternyata bajunya tidak pas, terlalu besar atau terlalu kecil, yang intinya tidak cocok dengan anak, maka itu boleh dikembalikan kepada penjual dengan batasan waktu maksimal 3 hari. Khiyar yang ketiga yaitu khiyar aibi. Khiyar aibi yaitu hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul. Jadi barang yang sudah dibeli itu boleh dikembalikan dengan catatan barang itu belum rusak atau sudah dipakai oleh pembeli. Nah, kapan waktunya dikembalikan? Waktunya dikembalikan itu harus secepatnya dikembalikan kepada penjual dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan ishtara abdan fastaghallahu summa wajada bi aiban faraddahu faqala ya Rasulullah innahu qad istaghalla gulami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman. Artinya, seorang laki-laki membeli seorang budak, lalu ia menggunakan budak itu. Kemudian dia mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu ia mengembalikannya. Penjual berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah mempergunakan budakku tersebut." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kekurangan yang ada pada budakmu itu ada jaminannya." Jadi, ketika seorang pembeli membeli barang, ternyata setelah sampai rumah dan dicek mempunyai aib atau cacat, itu boleh dikembalikan kepada penjual selama barang itu tidak mengalami kerusakan atau masih utuh seperti sedia kala pada saat membeli. Di pembahasan tentang jual beli mengenai syarat sah, rukun, dan juga khiyar.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.